Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini saya akan tunjukin gimana cara ngecek fungsi kopling pada mobil manual masih bagus atau tidak. Caranya yang jelas mobil harus dinyalakan dulu ya. Kita nyalakan dulu kontaknya. Nah, ini sebenarnya kopling mobil saya udah bermasalah nih. Untuk masuk ke semua gigi, baik gigi maju ya 1 sampai 5 itu keras semuanya, dan begitupun sebaliknya masuk ke gigi mundur juga agak susah. Namun di suatu ketika ada kondisi tertentu gigi ini mudah untuk dimasukkan. Biasanya kalau udah mulai jalan, terus kalau udah buat jalan sih benar enak nih, nggak ada masalah. Kopling juga nggak ada gejala slip. Permasalahan utamanya hanya masuk giginya susah di semua gigi ya, bukan hanya satu gigi aja, 1 2 3 4 5, baik mundur juga susah. Ini handrem harus posisi kekunci ya teman-teman. Untuk mengecek bisa masuk gigi maju ataupun mundur. Ini saya contohkan ke gigi 1 aja ya. Untuk caranya, tekan pedal kopling kita injak, kemudian pedal rem kita injek juga, masukkan ke gigi 1 ini ya, masuk gigi 1, kemudian kita gas, digas namun jangan kenceng-kenceng ya. Kemudian kita lepas koplingnya pelan-pelan, posisi masih kondisi di rem ya teman-teman. Nah, kita lepaskan kopling pelan-pelan. Nah, kalau mesin mobil mati itu tandanya kopling masih dalam kondisi bagus atau tebal. Nah, padahal mobil saya kalau dari cara pengecekan tadi bagus ya. Istilahnya kalau kita lepas kopling dan kondisi mobil di rem dengan ditambah dengan gas kita injak, mobil langsung mati mesinnya. Namun masalah lain adalah ini masuk ke gigi 1 sampai 5 baik mundur juga susah. Ini nanti akan saya tunjukin videonya ya. Dan ini saya sudah ada janji sama teman bengkel untuk mengganti 1 set kopling untuk mobil Suzuki Escudo 2000 cc ya, yang tahun 2002. Ini akan saya ganti yang ori ya teman-teman. Oke, kita lihat seperti apa gejalanya ya, yang transmisi mobil saya ini nggak bisa masuk ke semua gigi. Oke, kita cek lagi. Oke teman-teman, ini ya, ini kopling saya injak. Nah, ini kadang gampang masuknya seperti ini teman-teman. Nih, 1 2 3 4, begitupun mundur ini gampang. Nah, ini agak susah nih, kadang gampang kadang susah nih, masalah ke semua gigi nih teman-teman, ke semua gear masuk ya. Kadang kalau bis diinjak kopling dilepas gini, ntar kita mau masukin gigi itu agak keras, agak alot gitulah. Nah, kadang harus pinter nyari celah juga. Tuh gampang ya, kopling saya injak lagi. Nah, kadang nyangkut gini, kayak nyangkut itu susah di semua gigi ya. Kalau di satu gigi aja kan biasanya kerusakan ada di synchronize ya. Kalau ini saya yakin sih masalah utamanya di plat kopling, kalau enggak ya di deklahernya yang nggak bisa menekan dengan sempurna. Maka dari itu saran dari orang bengkel ya, kalau mau ganti sekalian 1 set gitu teman-teman, jadi nggak ngabisin biaya juga, lebih hemat juga sih daripada ganti cuma lahernya, nanti kedepannya ternyata bermasalah lagi di plat koplingnya, harus bongkar lagi, biaya ongkos jasa pasang lagi. Jadi kalau masalah kopling dari orang bengkel atau mekanik dari mereka, sarannya diganti 1 set. Oke, tunggu aja video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, ini AC saya matikan ya. Kalau posisi netral dan pedal kopling nggak diinjak, ini ada suara
kayak gemericik itu ya teman-teman, kayak suara, pokoknya mengikuti suara putaran mesin gitulah. Atau kalau ini gasnya saya injek, suaranya bertambah tuh berisik. Ini kalau saya injak pedal koplingnya, suaranya hilang teman-teman. Kayak kalau saya lepas pedal koplingnya, muncul suara itu lagi tuh. Dengeran nggak suara tuh? Nih, saya coba injek lagi ya, hilang teman-teman suaranya. Assalamualaikum Mas, ini udah dibuka nih koplingnya nih. Kalau kopling sih udah tipis, udah keras juga. Kalau lahar-lahar udah pada bunyi nih. Ini lahar udah seret, apalagi yang lahar gendang ini. Nah ini seal bocor nih, jadi sekalian dibuka, yang diganti sealnya nih, seal mesin belakang. Ini gendang aman ya? Benang lah roda. Nah, ini persnelengnya nih. Nggak pada kotornya, selang lagi ya. Ini rengat aman ya. Aman. Nah seal di sini Mas nih. Nah seal di sini nih, ini kan bocor nih. Makanya nih bekas oli-oli, jadi sekalian turun mending diganti. Soalnya ntar kalau sengaja ganti ini kita harus turun persneling lagi nih. Nih bocor, ada oli-oli nih. Tuh kan ada oli nih. Nah untuk yang atas juga bocor nih, terus sekalian aja diganti nih. Ini dari seal Delco nih, ini o-ring aja sih. Yang ini ntar diganti aja sekalian nih. Untuk selebihnya sih ntar dicek-cek lagi. Cuman sih untuk saat ini cuman itu aja, seal, kopling set, lahar gendang, macet, dek lahar juga udah bunyi, seal pada bocor. Cuman ini saya buka aja ini mah. Nah bocor kan dia, kalau nggak bocor dia kering nih, nggak ada oli kayak ini nih, kering. Nah, sekian info dari saya, ntar kalau ada apa-apa ntar saya info lagi. Tinggal nyari barangnya dulu nih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi itu tadi info dari teman bengkel yang menginfokan terkait kondisi kopling set saya yang sudah mulai aus ya. Dan di sini akan saya tunjukkan spare part bekasnya yang saya bawa pulang. Di sini ada dek lahar ya yang udah mulai seret. Ini karena saya kasih pelumas, tadi saya coba kasih pelumas, jadi suaranya agak halus ya. Tapi sebelumnya ini bunyinya parah banget teman-teman. Kemudian ini bagian dek lahar itu kalau di atas mobil ya, itu posisinya nempel di matahari atau di bagian dek group ini. Nah kalau dilihat di bagian diafragma ini udah mulai rusak ya teman-teman. Kalau dilihat sepintas diafragma atau bagian pegasnya ini udah kelihatan ada coakan, mungkin karena faktor usia juga, faktor faktor umur ya. Dan ini kampas koplingnya teman-teman, kalau dilihat sih masih bagus ini ya. Ini habis saya cuci tadi, saya coba cuci agar kelihatan bersih aja sih. Ini sebelumnya kelihatan kotor banget sih, kayak yang di video WA yang dikirim dari orang bengkel tadi ya. Di sini udah mulai tipis dan udah keras juga. Kalau per pegasnya ini kelihatan masih cukup bagus sehingga ada suara bunyi-bunyi. Yang parah di bagian dek lahar itu tadi teman-teman. Ini ya bagian pegasnya yang seandainya bekerja kan, saat bekerja ini berputar. Dari fungsi pegasnya ini untuk meredam torsi dari mesin ya. Kan ini plat kopling kan nempel di ini kan bagian flywheel atau roda gila atau roda gendeng kalau orang Sunda bilang. Oke, jadi posisi saat terpasang ini akan menempel seperti ini teman-teman. Dek lahar, dek group, kemudian kopling, plat koplingnya menempel, dan ini semuanya berputar teman-teman, mengikuti gerakan ini ya dari flywheel. Dan ini itu cara kerjanya, jika kita menekan pedal kopling, maka bagian yang membuka itu bagian di dek groupnya, bukan bagian
koplingnya ya, bukan bagian plat koplingnya ya, setahu saya sih begitu. Jadi kalau dekrupnya bermasalah ya itu tadi, seperti kondisi mobil saya yang masuk ke semua giginya susah, baik gigi 1 sampai 5 maupun gigi R atau mundur. Kemudian komponen lain yang saya ganti kemarin itu ada ini ya, master kopling atas atau yang menempel di bagian pijakan pedal kopling, dan ini ya laher di roda gila atau flywheel. Ini juga udah bunyi banget ini teman-teman, suaranya kasar saat berputar. Kemudian ini ya seal mesin belakang, ini seal yang menempel di bagian daerah flywheel ya, yang menghubung ke kruk as. Kemudian ada seal delco, ukurannya kecil seperti ini teman-teman, dan keduanya sealnya saya ganti ori juga ya, info dari orang bengkelnya. Oke teman-teman, jadi ini mobil sudah ganti plat kopling ya, satu set saya ganti semuanya ke bengkel langganan saya di daerah ini ya, Bogor. Satu set diganti, dan sekarang setelah diganti semuanya satu set, tentu lebih enak teman-teman, lebih halus masuknya nih. Pakai 2 jari, 1 jari aja udah masuk ini giginya. Gigi mundur juga enak, pokoknya halus lah, pokoknya buat jalan juga enak, tarikan enteng. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya. Sekedar sharing pengalaman saya tentang permasalahan pada transmisi mobil manual, khususnya pada Suzuki Escudo 2000 cc. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.